Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Di sini latihan 1, saya copy saja, klik kanan copy, kemudian klik kanan paste, lalu kita ganti nama menjadi latihan 2. Kemudian kita buka dengan tekan tombol enter, kemudian enable content. Nah, di sini kita lihat sebelumnya pada validasi form ini akan menampilkan pesan error seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat tombol simpan ini bekerja. Oke, sama seperti biasa kita akan mengedit modul terlebih dahulu. Nah, di sini ini bisa kita hapus. Berarti modul yang pertama adalah is valid untuk mengecek apakah kontrolnya sudah berisi nilai atau belum. Kemudian sub yang kedua adalah kita membuat public sub, kemudian namanya kita pakai huruf besar semua, simpan seperti itu, enter. Nah, jadi ketika kita ingin menyimpan filenya, menyimpan datanya, kita cukup dengan mengetik tulisan simpan. Nah, seperti itu. Maka yang terjadi adalah kita akan menyimpannya dengan cara menggunakan coding do cmd, kemudian titik, run command, kemudian spasi ac cmd save record. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuat pesannya msg box data berhasil disimpan, seperti itu. Nah, kemudian kita terapkan pada form kita, klik di forming 2 kali. Nah, maka akan muncul codingnya. Pada sub simpan klik, kita akan mengganti message box-nya ini menjadi simpan. Nah, seperti itu. Dengan satu kode ini artinya kita menyimpan data ke database. Mari kita lihat isinya apa saja. Nah, dia ada pesan data berhasil disimpan. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcustom pesan ini? Kita kembali lagi ke modul. Kemudian ini kita buat sebuah parameter opsional parameter yang bernama msg ya, message msg as string. Nah, seperti itu. Lalu jika msg nya sama dengan string kosong atau tidak diisi, maka kita ubah nilai msg menjadi data berhasil disimpan. Kemudian ini message box-nya kita ubah. Pesannya apa? Kita ambil di parameter msg. Nah, kemudian kita tambahkan koma vb information. Nah, ini akan memunculkan ikon i. Kemudian judulnya sukses, seperti itu. Mari kita lihat. Jika tidak diisi nilai message pesannya, maka ini sukses ada di sini, kemudian ikon i muncul dan dengan pesan data berhasil disimpan. Lalu bagaimana cara kita menggunakan customnya? Kita buka lagi codingannya. Kemudian ini pada codingan form kita tambahkan spasi. Nah, maka akan muncul msg. Nilai msg nya kita isi apa? Produk berhasil ditambahkan.
pesan, misalkan seperti itu. Maka ketika kita tekan klik simpan, maka pesannya sudah berubah. Kemudian kita ingin ketika disimpan, maka dia akan memberikan form kita kosong atau mengosongkan form kita. Caranya kita pergi ke sini, kemudian kita tambahkan di bawahnya do cmd go to record spasi bukan ya, go to record koma ini c new rec seperti itu. Nah, akan tetapi di sini kita juga buatkan opsionalnya. Opsional, anggap saja namanya go to new s boolean. Nah, boolean ini sama dengan true. Nah, jadi kita akan membuat atau menerima parameter yang bernama go to new, yang dimana dia berupa boolean atau true atau false, dan nilai defaultnya adalah true. Jika tidak dijawab, maka nilainya true. Nah, ketika nilainya true, maka di sini kita buat if-nya. If go to new sama dengan true, dan do cmd seperti ini. Nah, jika go to new-nya sama dengan true, maka kita pergi ke record baru. Mari kita coba. Ketika kita klik produk berhasil ditambahkan, nah, maka form akan dikosongkan kembali. Kita close dulu. Yes, kita buka lagi. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Kita pergi ke codingan yang tadi. Nah, di sini tinggal kita tambahkan koma di belakang pesan, maka akan muncul true atau false. Kita ingin mengosongkan form atau tidak. Jika ingin dibuat true, jika tidak dibuat false. Apa yang terjadi jika dibuat false? Maka dia akan tidak mengosongkan formnya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan coba juga bagaimana jika kita buat option, apakah kita ingin memunculkan pesan untuk simpannya atau tidak. Nah, di sini kita buat opsional lagi. Opsional show msg. Nah, apakah kita akan menerima parameter show msg yang isinya boolean sama dengan true. Nah, jadi sekarang kita ingin jika show message-nya atau pesannya ingin ditampilkan sama dengan true, maka kita tampilkan pesannya. Caranya hampir mirip seperti di bawah ini. Kita tambahkan spasi dulu ya biar dia nggak hilang. If show msg sama dengan true, then jika show message-nya true, maka kita tampilkan pesan, dan jika tidak, maka jangan tampilkan pesannya. Mari kita coba yang tidak menampilkan pesan, tetapi dia pergi ke yang baru. Ini kita hapus. Nah, ini jika true, maka tidak usah diisi, langsung kita tekan koma lagi sekali, baru kita false. Artinya dia tidak akan menampilkan pesan ini, tetapi dia akan pergi ke record yang baru. Mari kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ada satu lagi yang perlu kita tambahkan di sini, teman-teman. Terkadang form itu dia tidak boleh mengedit data atau menyimpan data. Maka dari itu kita akan menambahkan di sini error handling.
error, kita handle jika dia terjadi error. If on error, caranya seperti ini. Go to, ini buat saja namanya bebas, saya gunakan err seperti itu. Lalu ketika kita menggunakan ini, kita harus menambahkan exit sub di sini. Lalu kita membuat err seperti itu. Kita tambahkan s saja. Oke, ini sama namanya. Jika terjadi error, apa yang ingin kita lakukan? Kita tampilkan pesan msgbox error numbernya. Pesannya adalah kita menampilkan error number, kemudian kita pisahkan dengan, atau kita gabungkan dengan string ini, kemudian gabungkan lagi dengan err description. Kemudian ini VB exclamation, lalu titelnya error saat simpan, lalu error, simpan error dia, simpan error. Jadi kita tahu yang error adalah ini, kode simpan ini. Kemudian n, kita tidak ingin membaca kode di bawahnya lagi. Ketika ada error, kita ingin stop seperti itu. Selanjutnya, ternyata di sini ada salah ketik, teman. Error seperti itu ya. On error, go to ERS. Nah, seperti itu. Dan di sini mungkin bukan error ya, simpan gagal. Seperti itu. Kita simpan, yes. Lalu kita coba kembali ke form dan kita buat agar form ini terjadi error ketika menyimpan. Caranya ini data, kemudian record set tipenya dari Dynaset kita ubah menjadi snapshot. Jadi snapshot ini hanya menampilkan read only. Ketika kita klik, ketika kita tekan simpan, maka yang terjadi adalah simpan gagal. Errornya error 2046 dan deskripsinya adalah action shift record isn't available now, karena di tipe data snapshot ini hanya bisa melihat saja, tidak bisa menambahkan seperti itu. Kita ubah lagi ke Dynaset. Ketika kita coba dan run, nah, berhasil. Lalu kita akan coba untuk ubah kodenya sedikit pada form. Nah, di sini kita ingin semuanya default, jadi cukup ketik simpan saja, dia akan tersimpan. Kita coba run. ID produk 02, nama produk 2, sepatu PCS, keterangan sepatu baru, harga beli 100.000, harga jual 150. Itu kita simpan. Setelah yang terjadi adalah sukses, data berhasil disimpan. Oke, dia akan mengosongkan formnya. Baik, inilah tadi bagaimana cara kita membuat modul simpan, yang dimana kita hanya perlu mengetik kode ini saja, maka dia akan menampilkan semua yang kita perlukan, termasuk pesan dan pergi ke record baru atau mengosongkan formnya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membuat modul delete. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Semoga kita sehat selalu.